Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Ya, seperti apa keterampilan mengelola kelas yang baik? Mari kita pelajari bersama-sama. Come on. Ya, mengelola kelas sendiri sebenarnya merupakan keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal ya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran, di mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya ya, agar peserta didik dan perangkat pembelajaran itu bisa diatur sedemikian rupa ya, agar tujuan pembelajaran menjadi tercapai. Begitu sih ya. Selanjutnya, nah, kita akan mengetahui dulu ya, apa sih tujuan mengelola kelas ya. Tujuannya itu yang pertama untuk siswa ya. Agar bisa mendorong siswa untuk bertanggung jawab ya terhadap tugas dan tingkah laku. Begitu ya. Sedangkan untuk gurunya, yang pertama itu menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM, serta merespon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik, gitu ya. Nah, itu tujuan-tujuan dari mengelola kelas. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dalam mengelola kelas. Di antaranya yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Ya, kita ketika menghadapi peserta didik dalam kelas ya, kita harus menunjukkan sikap yang hangat ya dan antusias bahwa kita tuh siap mengajar ya. Begitupun dengan siswa ya, ketika kita masuk kelas itu diharapkan mereka juga siap untuk belajar dan meresponnya itu dengan hangat ya, dengan welcome gitu ya. Berikutnya tantangan ya. Tantangan di sini ya merupakan eh, apa namanya? Tantangan tersendiri bagi pengajar atau guru ya, agar bisa mengelola kelas atau mengkondisikan kelas itu dengan baik, karena tidak semua kelas itu dalam keadaan siap untuk belajar. Bisa jadi karena waktunya ya, karena kalau sudah semakin siang atau mendekati jam pulang, biasanya kelas itu sudah mulai berubah ininya ya. Siswa-siswinya itu sudah mulai tidak bersemangat untuk belajar gitu ya. Tidak lagi fresh gitu ya. Nah, maka dari itu yang pertama ya dibutuhkan ya variasi ya, bervariasi. Variasi yang baik itu adalah ya seorang guru mampu menciptakan beberapa gaya mengajar gitu, agar siswa ini, peserta didik ini tidak bosan, tidak bete ya di kelas. Jadi misalnya dari pagi sampai menjelang siang itu mereka dijajali misalnya materi dengan membaca, ya mendengarkan guru gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti ini ya, seorang pengajar harus bisa mengimprovisasi ya gaya belajarnya. Entah itu dengan gerakan, entah itu dengan melibatkan siswa untuk ya untuk aktif mengisi pelajarannya gitu ya, seperti itu. Yang keempat itu kelulusan. Jadi meskipun kita ya dikejar materi gitu ya, tapi kita tidak harus atau tidak boleh ya memaksakan kehendak kita untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa ya, sehingga siswa ini dipaksa untuk menerima materi pelajaran ya. Ya, jadi misalnya ya memang sih materi harus harus disampaikan, tapi tidak harus dengan cara-cara yang dijejali dengan dipaksa gitu ya. Jadi materinya itu bisa disampaikan dengan misalnya dengan pelan-pelan gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang mereka itu dapat
menimbulkan responsif bagi yang positif bagi kita gitu ya. Terakhir, penekanan pada hal-hal positif dan penampilan dan penanaman disiplin diri gitu ya. Barusan ya. Jadi ketika kita mengajar itu ya, sampaikan hal-hal yang positif agar siswa ini jadi semangat belajar gitu ya. Dan mendapatkan pengertian yang baik gitu ya. Bahwasanya ya, dengan belajar kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif gitu ya, dan bisa berdisiplin ya gitu ya. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang mengganggu iklim ketika kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tidak adanya perhatian ya. Jadi peserta didik ini karakternya itu bermacam-macam. Ada yang misalnya yang pertama memang siap belajar dan mau memperhatikan. Yang kedua tidak siap belajar sehingga dia tidak mau memperhatikan ya. Yang keempat memang dia nggak mau belajar gitu ya. Dari awalnya juga nggak mau belajar. Entah itu karena kondisi fisiknya yang sedang sakit, kedua karena kondisi mentalnya ketika di rumah dibawa-bawa ke sekolah gitu ya. Begitu. Sehingga ya banyak apa namanya karakter yang akan muncul ketika KBM gitu ya. Yang kedua itu perilaku mengganggu. Perilaku mengganggu di sini ya ditunjukkan kepada beberapa siswa gitu ya yang dia tidak mau belajar ya dan cenderung mengganggu orang lain gitu ya. Seperti ribut, ya ngobrol aja gitu ya. Bahkan ketika ketika ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, mereka itu malah mondar-mandir ya, mengganggu ya, sehingga yang lainnya itu risih gitu ya dan tidak bisa mengerjakan dengan optimal. Oleh karena itu ada teknik untuk mencegah perilaku ya yang mengganggu itu ya. Nah, apa saja ya? Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap ya. Memandang siswa dengan seksama ya, mendekati siswa dan memberikan reaksi terhadap gangguan ya. Ketika ada siswa yang mengganggu temannya atau mengganggu kita saat memberikan penjelasan, kita amati siswa tersebut ya dan kita beri reaksi yang sepadan. Misalnya kalau ribut dan ngobrol, kita tawarkan masih ikut masih mau ikut belajar apa enggak gitu ya. Yang tegas gitu ya. Kalau masih mau ikut boleh silakan perhatikan dan kendalanya apa. Kalau mengantuk boleh silakan cuci muka ataupun kalau memang tidak mau belajar dan pengennya ngobrol silakan boleh di luar ya. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa apa namanya membiarkan yang banyak itu terganggu dengan beberapa siswa yang memang menjadi hambatan bagi kita ya. Yang kedua, membagi perhatian. Bisa dengan visual maupun verbal. Maksudnya apa? Ketika anak ngobrol ribut, kita memberi kejutan ya berupa gambar atau tayangan gitu ya. Meskipun ataupun kalimat-kalimat gitu ya. Yang dirasa mereka itu bisa tertarik ya. Begitu ya. Teknik yang lain yaitu bisa dengan cara memusatkan perhatian kelompok ya. Berikutnya memberikan petunjuk yang jelas ataupun menegur serta memberi penguatan ya. Hal-hal yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan ketika menghadapi anak-anak yang tidak fokus terhadap pembelajaran boleh ya. Dengan poin-poin tertentu gitu ya. Seperti menegur ataupun memberi penguatan bahwasanya ya harus jelas. Ini kita poin-poinnya itu harus dimengerti oleh mereka gitu, sehingga mereka pun fokus. Oke. Next. Nah, ini nih ketika siang-siang ya,
peserta didik mulai lelah, ya, mulai tidak fokus belajar, ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, tentang pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama itu modifikasi tingkah laku, ya. Modifikasi tingkah laku di sini, ya, eh, apa namanya, gaya belajar mereka itu boleh kita rubah, misalnya dengan ditambahi apa namanya, ice breaking dulu gitu ya, biar mereka itu menjadi fresh lagi ya. Ataupun yang biasa kita apa namanya, kita lakukan misalnya ketika kita belajar itu yang fokus di depan adalah guru, sekali-kali misalnya kita spontan menunjuk satu anak atau dua anak untuk maju ke depan ya, eee, memberi kesempatan mereka ya, agar mereka itu misalnya, bisa menjelaskan setidaknya satu 2 kata ataupun apa yang mereka pahami gitu ya. Nah, hal seperti itu pasti, akan, merubah situasi kelas itu menjadi, fokus lagi. Ya bisa bisa jadi responsnya nanti tegang, tapi kan nanti, fokusnya nanti bertambah gitu ya, enggak 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 bete lagi gitu ya, tidak bete lagi. Berikutnya pengelolaan kelompok ya. Pengelolaan kelompok di sini maksudnya, kita secara, acak gitu bisa membuat sebuah kelompok di dalam pembelajaran ya, di mana mereka ini, diberi tanggung jawab dan petunjuk yang jelas agar, mmm, mereka juga bisa belajar secara optimal, begitu. Ya, oke, ketika pembelajaran berlangsung ya, diharapkan seorang pengajar menghindari ya, campur tangan guru yang berlebihan, ya. Meskipun kita dikejar target dan, apa namanya, waktu ya, untuk menyampaikan materi secara lengkap gitu ya, kita tidak boleh mencampuri pembelajaran itu secara berlebihan. Ya biarkan, anak-anak itu misalnya menerima pembelajaran dengan apa namanya, dengan relatif natural gitu ya, nggak boleh dipaksa-paksakan gitu ya. Berikutnya menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas, ya. Maksudnya apa menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas gitu ya, eee, kita sebagai mediator, kita sebagai pemberi materi gitu ya, diharapkan, memberikan penjelasan itu yang jelas gitu ya, sehingga anak-anak itu tidak ambigu menerima materi yang kita, sampaikan gitu ya. Dan ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Terusan ya, ketika kondisi siswa tidak memungkinkan untuk belajar secara reaktif gitu ya, kita tidak harus pintar-pintar gitu ya, memulai kegiatan belajar mengajar itu ya, dan mengakhirinya pun harus harus dengan cara-cara yang benar. Berikutnya penyimpangan dalam proses KBM ya, ketika belajar gitu ya, eee, yang tidak sepatutnya guru lakukan misalnya apa namanya, telepon-teleponan, melihat HP gitu ya, atau ngobrol dengan orang lain gitu ya, sehingga waktu, belajarnya itu jadi, tidak fokus lagi kepada siswa gitu ya, ataupun membiarkan siswa ya membiarkan siswa, untuk tidak, belajar atau tidak terkontrol gitu ya, itu tidak boleh. Berikutnya pembicaraan guru yang bertele-tele ya, ketika belajar itu karena waktunya memang, singkat gitu ya, harus harus jelas ya, harus, apa namanya, efisien, tidak boleh bertele-tele gitu ya, tidak boleh melama-lamakan, penjelasan gitu ya. Bila perlu kalau misalnya siswa tersebut, sudah muat, ya udah kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, demikian, penjelasan tentang, bagaimana tata cara mengelola kelas dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa, eee, bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.